negara. Komitmen tersebut juga tercantum dalam salah satu dari 17 program prioritas Presiden, yaitu penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membangun pos lintas batas negara atau PLBN. Sebelum dilanjutkan, mari kita saksikan video berikut ini. Nggak jadi? Kenapa nggak jadi? Padahal saya minum dulu tadi, sengaja nonton. Satu, capaian program pembangunan PLBN. Sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia telah membangun dan meresmikan 15 PLBN dari 18 PLBN yang diinstruksikan untuk dibangun. Dari 15 PLBN yang telah dibangun, pertama Entikong, Kalbar, kemudian Mota Ain, NTT, lalu Badau, Kalbar, Aruk, Kalbar, Mota Masin, NTT, Wini, NTT, Sko, Papua, Serasan, Kepulauan Riau, Jagoi Babang, Kalbar, Long Nawang, Kaltara, Labang, Kaltara, Sebatik, garis miring Senyamuk, Kaltara, Napan, NTT, Yetetkun, Papua Selatan, dan Sota, Papua Selatan. C. Percepatan penanganan dampak penyelesaian penegasan batas darat wilayah negara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan. Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai ya, yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia dengan disepakatinya garis batas baru wilayah seluas 127,3 hektar yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia kini sah menjadi wilayah Indonesia. Sementara itu hanya 4,9 hektar dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia. Pagu anggaran penetapan untuk operasionalisasi 15 PLBN tahun 2026 adalah 86 miliar dari sekitar 469 miliar anggaran BNPB guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan. 2. Proyeksi dan target PLBN. Sebanyak 3 PLBN akan dibangun adalah PLBN Sekeli, Kalbar, jika nanti telah disepakati titik exit dan entry RI Malaysia. B. Upaya penyelesaian kesepakatan garis batas negara RI Timor Leste untuk PLBN Oepoli di NTT. Kemudian C. Target pembangunan PLBN Long Midang, Kaltara, tapi masih terkendala akses dan kesulitan material bangunan. 3. Peran KSP mengawal PLBN. A. KSP telah melaksanakan berbagai langkah pengawalan terkait operasionalisasi PLBN dan penguatan kawasan perbatasan melalui rapat koordinasi, kunjungan lapangan, serta penyusunan kajian kebijakan. Langkah pengawalan KSP terkait operasionalisasi PLBN dan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut. Pertama, rapat koordinasi debottlenecking PLN Sebatik pada 14 Mei 2025, lalu rapat koordinasi pengoperasionalkan PLBN di Indonesia 11 September 2025, audiensi dengan DPRD Kabupaten Nunukan 17 September, kemudian verifikasi lapangan di PLBN Sebatik 27 Mei. Ini berencana atau sudah dilaksanakan? Ini September Mei 2026 semua ini. Ya, nanti tolong dicek lagi. B. Hasil verifikasi lapangan di Pulau Sebatik yang dilakukan KSP adalah perlu segera ditindaklanjuti dan diselesaikan proses ratifikasi Border Crossing Agreement atau BCA ya, antara Indonesia Malaysia dan Indonesia Timor Leste untuk penyelesaian masalah sengketa batas negara. C. Penyusunan kajian pengelolaan PLBN dan audiensi bersama BNPB. D. Penanganan dampak penegasan batas wilayah negara di Pulau Sebatik, di mana Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim penilai pemerintah untuk menghitung ganti rugi tanah dan lahan masyarakat terdampak dari penegasan batas wilayah di Pulau Sebatik. Kemudian ada beberapa item yang lain yang dikerjakan. Kita lanjut sedikit. Dampak ekonomi, dampak sosial ekonomi program PLBN. A. Peningkatan kualitas hidup di PLBN pada tahun 2025 lebih dari 2,4 juta orang melintas melalui 15 PLBN dengan nilai perdagangan mencapai 13,5 triliun.
Beberapa PLBN dengan lintasan dan nilai perdagangan tertinggi adalah di Entikong, Mota Ain, dan SKO. Ya, SKO di Papua. B. Motor pertumbuhan ekonomi. Pos lintas batas negara telah menjalankan peran dan vital dan strategis dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi serta mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia. Ini contoh pada bulan Maret ya, di Entikong itu pelintasnya 43.000, nilai ekspornya 3 miliar, kunjungan wisatawan 3.000, lintas kendaraan 5.000 lebih. Kemudian di Mota Ain masih pada Maret 2026, pelintasnya 33.000, nilai ekspornya 41 miliar, wisatawannya 8.000, lintas kendaraannya 2.600. Kemudian di SKO pelintasnya 21.500, ekspornya 1,8 miliar, kunjungan wisatanya 5.000 dan lintas kendaraannya 119. Kemudian yang terakhir ini contoh laporan, contoh aksi KSP yang disampaikan dalam monitoring program dan isu harian yang disampaikan kepada Presiden. Jadi tiap hari Pak Gus Irfan, KSP mengirimkan monitoring program dan isu harian kepada Presiden. Ada banyak yang dilaporkan, tapi kita ambil contohnya saja, ini satu karena terbatasan waktu. Kendala penyediaan lahan untuk hunian tetap di Kabupaten Agam dan Aceh Timur. Dalam konteks pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Timur dan Agam, KSP telah melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas kementerian di Jakarta pada 8-9 April. Hasil rapat menunjukkan bahwa keterlambatan pembangunan disebabkan oleh kendala legalitas lahan, proses administrasi yang berjenjang, serta aspek sosial di masyarakat. Temuan ini menjadi dasar untuk melakukan percepatan sehingga program dapat segera berjalan. Melalui koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah, KSP mengawal percepatan pelepasan lahan, baik dari aset BUMN di Aceh Timur maupun lahan ex-HGU di Kabupaten Agam. Jadi memang kalau mau bangun huntap itu ceritanya panjang Pak, dicari tanahnya, diurus perizinannya, baru kemudian bisa dibangun. Terakhir sekali, ada kejadian menonjol dalam penyelenggaraan MBG di Jakarta Timur pada 3 April ya, yang mengenai 135 siswa, guru, dan tenaga pendidikan. Apa temuan dan solusi? Temuan lapangan mengidentifikasi faktor krusial penyebab kejadian menonjol. Yang pertama A, faktor pangan. Konsumsi makanan melebihi batas aman 4 jam setelah pengemasan, serta indikasi kerusakan bahan pangan yang ditandai aroma asam pada saus spaghetti, perubahan aroma pada bakso, dan pada kondisi stroberi. Kemudian B, faktor infrastruktur. Suhu ruang kemasan di atas 20 derajat, tidak tersedia alat pemantau suhu di gudang, fasilitas gudang bahan kimia dan instalasi pengolahan air limbah belum memenuhi standar, serta loker pegawai yang tidak representatif. Solusi penanganan: memperkuat protokol keamanan pangan dan distribusi, termasuk penerapan label waktu pengemasan pada setiap paket makanan agar konsumsi tidak melebihi batas aman 4 jam. B, melaksanakan audit kualitas bahan baku secara ketat melalui pemeriksaan organoleptik, uji aroma, rasa, dan tekstur sebelum bahan diolah. C, melakukan revitalisasi infrastruktur dan standarisasi fasilitas EPPG. Jadi memang hasil sidak dari BGN paling banyak ini Pak, harus dikoreksi ininya, infrastrukturnya. Kedepan KSP mengawal penguatan standar keamanan pangan, termasuk penerapan sistem time stamping, distribusi makanan, audit bahan baku, dan perbaikan fasilitas. KSP juga memastikan pemantauan kepada korban dan investigasi harian berjalan tuntas untuk menjaga informasi publik tetap akurat. Ini merupakan komitmen KSP dalam menangani persoalan sekaligus memperbaiki sistem agar program MBG tetap aman dan dipercaya masyarakat. Demikian update dari program prioritas dan aksi KSP hari ini. Kita lanjut nanti kepada Pak Gus Irfan, atau nggak pakai Pak Gus tuh salah ya?
Gus Irfan aja ya, Gus Irfan, Menteri Haji dan Umroh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Staf Kepresidenan Bapak M. Kodari tadi atas penyampaian yang terkait dengan program PHTJ pelaksanaan 3 juta